Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan beriman kepada para rasul. Beliau akan membahas tentang masalah as-sahabah, atau lebih khusus di sini adalah tentang kekhilafahan. Kemudian akan berbicara tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa ini dimasukkan di dalam beriman kepada para rasul? Allahu a'lam, karena ini berkaitan dengan setelah kematian Nabi Muhammad SAW, maka yang menggantikan peran Nabi Muhammad SAW dalam mengatur agama, rakyat, dan juga mengatur pemerintahan dan dunia mereka, ini adalah para khulafa ar-rasyidun. Hingga dimasukkan oleh beliau di sini di dalam beriman kepada para rasul alaihimussalam. Dan sebagian penulis menjadikan ini bab tersendiri. Jadi di sana ada pembahasan tentang arkanul iman, dan di sana ada pembahasan tentang al-mulhaqat bi arkanil iman. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam arkanul iman atau disandarkan kepada arkanul iman, yaitu tentang bab imamah, kemudian juga bab as-sahabah. Namun di sini pengarang rahimahullah langsung memasukkan dengan hubungan yang tadi kita sebutkan, karena beliau berbicara di sini tentang bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ada setelahnya adalah khulafa rasyidun. Kita lihat apa yang beliau sampaikan tentang masalah khulafa rasyidun di sini. Beliau mengatakan wa nu'minu bi anna lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khulafa rasyidin khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayah 'alal mu'minin. Dan kami beriman bahwasanya Nabi SAW memiliki khulafa rasyidin. Tidak ada nabi setelah beliau, tapi yang ada adalah para khulafa rasyidin, dan mereka bukan nabi. Mereka adalah khulafa, mereka adalah orang yang menggantikan kedudukan Nabi SAW, bukan sebagai nabi tetapi sebagai pemimpin yang memimpin kaum muslimin, ya, mengurus agama mereka dan juga mengurus dunia mereka. Mereka adalah para khulafa rasyidin. Baik. Dan ini adalah sesuatu yang daruri, karena sebuah negara harus memiliki seorang pemimpin, seorang penguasa yang mengatur urusan mereka, baik urusan agama mereka maupun urusan dunia mereka. Sehingga setelah kematian Nabi SAW, tidak menunggu lama setelah kematian beliau, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah, karena mereka tahu tentang kedudukan penguasa dan juga pemimpin di dalam sebuah negara. Karena kalau sebuah negara tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah kekacauan. Masing-masing dari manusia akan berulah sendiri tanpa ada di sana aturan. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada aturan yang diikuti. Maka sebuah negara tanpa ada pemimpin, yang ada adalah kekacauan, kerusakan yang besar. Jangankan sebuah negara, apabila ada perkumpulan manusia yang lebih kecil daripada itu, di tingkat RT, tingkat RW, atau bahkan dalam keluarga, perkumpulan yang paling kecil, kalau tidak ada pemimpin yang diikuti, yang didengarkan ucapannya, maka akan kacau dan tidak karuan keluarga tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mensyariatkan apabila seseorang bepergian bersama yang lain, hendaklah mereka mengangkat seorang amir. Meskipun hanya 3 orang, diangkat salah satunya menjadi amirus safar, pemimpin dalam safar, yang didengarkan keputusannya, apakah akan berhenti, apakah nginap dulu, atau bagaimana. Kita mengikuti ucapan dia. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya kepemimpinan. Karena itu setelah Nabi SAW meninggal dunia, kaum muslimin mereka langsung mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Di sini beliau mengatakan khulafa rasyidin. Khulafa adalah jamak dari khalifah. Dan yang dimaksud dengan khulafa rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan ada yang menambahkan Hasan bin Ali, juga termasuk Khulafaur Rasyidin. Tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya 4 orang ini disifati dengan Rasyidin, sebagaimana Nabi SAW mensifati mereka. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini yang mensifati Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan rasyid dan apa yang dimaksud dengan mahdi? Rasyid yang lurus, mahdi yang mendapat petunjuk. Yang dimaksud dengan rusyd dan juga orang yang mendapatkan petunjuk apabila terkumpul di dalamnya 2 sifat ini, yaitu ar-rusydu wal huda, maksudnya adalah terkumpul di dalam diri mereka ilmu dan juga amalan. Terkumpul di dalam diri mereka yaitu masing-masing dari para khulafaur rasyidin, ilmu dan juga amalan. Dan tentunya ini adalah keutamaan yang besar. Makanya setelahnya beliau akan mengatakan, khalafuhu fi ummatihi ilman wa da'watan wa wilayatan 'alal mu'minin. Mereka itu para khulafaur rasyidin telah menggantikan Nabi Muhammad SAW fi ummatihi, di dalam umatnya, yaitu mengurus urusan kaum muslimin yang semakin banyak jumlahnya di berbagai daerah yang dekat maupun yang jauh. Menggantikan dalam masalah apa? Ilman, dalam masalah keilmuan. Mereka adalah para khulafa yang sekaligus mereka adalah ulama. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang yang berilmu. Bahkan mereka adalah orang yang paling berilmu di antara para sahabat. Sehingga mereka menggantikan Nabi SAW, memberikan fatwa, ditanya oleh kaum muslimin, bertanya kepada mereka dalam berbagai perkara, karena mereka pengganti Nabi SAW dalam masalah keilmuan. Yang sebelumnya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekarang mereka bertanya kepada para khulafa. Wa da'watan, dan mereka menggantikan Nabi SAW di dalam dakwah. Mereka lah yang mengajak manusia dan mereka lah yang berkhutbah di hari raya, berkhutbah ketika hari Jumat. Yang sebelumnya Nabi SAW itulah yang melakukan. Sepeninggal beliau, maka para khulafaur rasyidin mereka lah yang menggantikan di dalam mendakwai manusia. Tentunya bukan hanya mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka juga berdakwah. Wa wilayatan 'alal mu'minin, di samping ilmu dan juga dakwah, maka yang ketiga adalah wilayah, kekuasaan. Yang sebelumnya dipegang kekuasaan tertinggi oleh Rasulullah SAW, maka sekarang yang memegang adalah para khulafaur rasyidin. Sehingga keputusan ada di tangan mereka, para khulafaur rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq beliau adalah khalifatu Rasulullah SAW. Umar bin Khattab adalah khalifah Rasulullah SAW. Utsman bin Affan khalifati Rasulullah. Nah, ini semakin panjang sehingga di zaman Umar bin Khattab beliau digelari bukan khalifatu Rasulullah tapi dengan Amirul Mukminin. Amir artinya adalah pemimpin, al-mu'minin adalah orang-orang yang beriman. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Demikian pula Utsman dan juga Ali, mereka adalah khalifah dan mereka adalah Amirul Al-Mu'minin. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.